dan dari abad mengajar para asatidz, para hujjaj, para orang tua, ya, banyak anak muda ini termasuk kampung berkah. Amin. Mudah-mudahan insyaAllah kita bisa istiqomah terus ngaji sampai kita mati. Amin. Amin ya Rabbal. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang mengumpulkan kita di rumah yang insyaAllah dipenuhi cucuran rahmat. Kenapa Habib bilang dipenuhi cucuran rahmat? Ada satu riwayat ketika ada satu malaikat yang mempunyai 1000 tangan, dan di satu tangan itu mempunyai 1000 jari. Ketika malaikat itu ditanya sama Nabi, ini kejadian kalau masalah dan riwayat Nabi daripada Isra wal Mi'raj. Walhasil Nabi tanya, apa yang kau hitung ya para malaikat? Malaikat itu bilang, saya bisa menghitung jumlah hujan turun. Bayangin kita lihat hujan yang begitu banyaknya, ini malaikat sanggup kita menghitungnya. Kalau kita nggak sanggup. Subhanallah, Nabi tanya lagi, oleh malaikat, apa yang tidak sanggup engkau hitung? Tadi sanggup dihitung. Ya, hujan yang begitu banyak turun, beliau bisa menghitungnya. Tapi kapan dia tidak bisa menghitung sesuatu? Ketika rahmat yang turun di satu tempat yang mana orang berselawat kepada dirinya, berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena selawat itu sesuatu yang nilainya istimewa. Di antara sekian banyak amalan-amalan yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala adalah selawat kepada Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya satu hal yang dimulai oleh Allah itu cuma salat. Allah perintahkan kita salat, Allah tidak. Allah perintahkan puasa, Allah perintahkan zakat. Semua amal-amal yang diperintahkan oleh Allah, Allah tidak melakukan. Tapi di selawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, Allah dahului dengan kalimat taukid, inna, sesungguhnya Allah. Siapa Allah? Al-Malik as-samawati wal ardh, pemilik langit dan bumi, yang menciptakan kita, yang menciptakan surga dan neraka, yang memberikan semua kebutuhan kita. Itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna Allah, sesungguhnya Allah wa malaikatahu, dan seluruh para malaikat. Bayangkan ada satu tempat di langit namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu setiap hari masuk 70.000 malaikat, dan malaikat yang sudah masuk tidak pernah kembali lagi. Kalau hitungan hari 100 berarti sudah 7.000 yang sudah masuk. Kalau 1000 hari itu sendiri berapa banyak? Yusallun. Ya. Kalimat yang dipakai di dalam ayat ini adalah yusallun fi'il mudhari'. Kalau orang belajar nahwu tahu, fi'il mudhari' itu satu kata kerja hal wal mustaqbal. Satu pekerjaan yang sedang berlangsung dan akan terus berlangsung. Sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersalawat kepada Nabi kita Muhammad. Ayat ini Allah tambahkan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu. Sallu itu fi'il mudhari' fi'il amr. Perintah, salawatlah dan alaihi kepada dia, kepada Nabi Muhammad SAW. Wasallimu, dan kalian juga memberikan salam kepada dia. Wasallimu taslima. Dan jelas tadi saya datang pas lagi Maulid. Ini Maulid tidak ada zaman Nabi. Maulid tidak ada zaman Nabi. Terus apa hukumnya ketika kita membaca Maulid? Di dalam hibah ini yang kita baca, Imam Abdurrahman Al-Jaiba ini menyatakan sesungguhnya orang mengingat Nabi, berselawat pada Nabi, kapanpun, dimanapun, itu hukumnya wajib. Manusia itu tanpa Nabi Muhammad, dia tidak akan ada nilainya. Dari mana deh? Ketika kita mengucapkan dua kalimat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah syahadat Rasul. Tanpa ada syahadat Rasul, tidak sempurna syahadat kita, tidak sempurna Islam ketika kita memulai masuk dalam Islam. Maka kita pelan-pelan pelajari bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Dekat kepada Allah, insya Allah akan menjadikan keberkahan. Tapi dekat kepada Nabi Muhammad termasuk kita dekat kepada Allah SWT. Karena wasilah pintunya Allah adalah Nabi kita Muhammad SAW. Harus kita urutkan bagaimana kita dengan Nabi Muhammad SAW. Seperti kita cinta kepada keluarga kita karena perintah Allah untuk menyayangi keluarga kita. Ya, cinta itu ada urutannya. Tetap cinta yang pertama dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cinta kepada Nabi Muhammad, Allah pasti cinta.
Ini cinta sesuatu yang mahal, tidak bisa kita ceritakan dengan rangkaian kata. Cinta itu harus ada pengorbanan. Pengorbanan itu sesuatu yang kadang tidak enak kalau tanpa ada rasa cinta. Contoh, kita keluar rumah karena anak ini kita belum makan atau belum punya, itu menafkahilah bahasanya. Kita keluar dengan semangat, itu termasuk. Kalau dengan cinta akan jadi motivasi. Apalagi yang punya anak. Mudah-mudahan yang belum punya anak cepat punya anak. Amin. Yang punya anak 1 nambah jadi 2. Amin. Yang 2 jadi nambah jadi 3. Yang 3 nambah jadi 4. Yang 4 nambah jadi 5. Yang 5 nambah jadi 6. Udah ada yang punya 5 belum? Anda punya 7 dah. 7 jadilah 8. Ada ke 8, mudah-mudahan punya 9. Dan apa untungnya orang yang keluar mencari rezeki itu hitungnya ibadah. Dia keluar. Dia nggak punya kantor, nggak usah pakai kantor-kantoran. Emang pedagang pakai kantor? Dia pakai dasi, nggak harus pakai dasi. Orang kan yang penting dapat nominalnya besar. Betul atau tidak? Dasi tapi bagian office boy. Pakai dasi, pakai sepatu. Gaji cuma 200, 300 sehari. Banyak nggak? 6 juta berarti. Banyak deh. 3 juta udah banyak tuh. Jadi office boy. Ada yang jadi office boy jadi. 2 jutaan udah top banget itu. 2,5 dah. Ya. Hah? Office boy. Di mana? Boleh tuh dilamar. Ada yang belum punya kerja biar. Nominal itu gak jamin. Contoh kalau kita mau lihat, orang jadi polisi perfect, ubah. Kalau kapan-kapan ini di depan nanti bakal ada polisi perfect, percaya apa tidak? Bakal jadi ramai. Ini bakal ada jalan, ya. Bakal jadi ramai. Nanti tahu ada orang dari mana tahu apa dari sihir sendiri, ngomong tengah-tengah, itu dari pagi sampai sore bisa 300-400 itu. Kadang-kadang training doang, kadang sudah nggak jepit, kadang ada yang udah putus, ada yang berubah. Tapi bukan itu jaminan, tapi rezeki sudah dijamin. Jadi jangan pernah takut. Kalau kita memang rezeki kita sudah dijamin, jangan pernah bingung, keluar saja. Jangan pernah tidur subuh. Ini selalu kita ingatkan setiap saat. As-subhatu tamna'ur rizq. Tidur setelah sholat subuh mencegah datangnya rezeki. Bukan tidak dikasih, mencegah. Makanya orang dulu selalu pamali, beliau bilang. Orang dulu di Kalimantan nggak ada pamali karena memang nggak ada bahasa pamali. Memang nggak boleh tidur pagi. Ya, tidur setelah sholat subuh. Mulai dari azan subuh sampai terbitnya matahari, itu waktu pembagian rezeki. Maka orang dulu selalu makan pagi. Imam Ali bilang al-basturu wal ghada gaji. Makan pagi seperti makan roh. Makan roh dalam arti kita ingin belajar pelan-pelan. Anak muda perhatikan. Kalau kita punya anak, perhatikan. Kalau sudah ada masa seperti anak yang sudah mulai ABG, kasih dia kegiatan. Kasih dia kegiatan. Anak muda punya waktu, punya duit, tidak punya kegiatan rusak. Ingat tuh, anak muda tanggung ABG dah kita bilang ABG. Punya waktu, punya duit, nggak punya kegiatan, itu rusak. Sudah rusak. Makanya kalau punya anak kasih kegiatan, mau ngepel kayak mau pijit, diam kayak masih seperti pijit, kasih dia kegiatan. Jangan biarkan dia nganggur. Ya, itu yang punya anak sudah mulai belasan tahun. Jangan HP terus. HP itu sebenarnya satu sisi itu rusak. Satu sisi banyak orang kayak ketagihan dengan HP. Jangankan anak muda, orang tua lagi kadang-kadang udah main game online. Kadang-kadang lupa. Jangan pakai nyebut nama, nggak boleh. Ini baru mukadimah nih Habib, baru dapat ayat masalahnya. Ya, kasih minum dulu ke Habib, baru suruh ceramah. Ini langsung suruh ceramah, nggak pakai langsung dulu. Nggak apa-apa, Habib dihukum di sini. Karena kita datang telat mulu. Hadirin Allah SWT.
Kita ulang lagi bahwa segala puji bagi Allah yang memberikan kita nikmat bisa kumpul di tempat yang penuh. Tadi sudah kita gambarkan ada malaikat yang bisa menghitung jumlah hujan yang begitu banyak, tapi dia tidak sanggup untuk menghitung jumlah rahmat yang Allah turunkan di satu tempat ketika tempat tersebut umat Nabi Muhammad SAW berselawat kepada beliau. Man shalla alayya wahid sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad sekali, Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada dia 10 kali. Kalau kita tafakkur sedikit bagaimana nilai yang begitu luar biasa, kita menghubungkan diri kita dengan Nabi Muhammad SAW, akan banyak ketenangan-ketenangan yang kita dapatkan. Baca sekali, Allah berikan rahmat 10 kali. Kita baca 10 kali, Allah berikan rahmat 100 kali. Kita baca selawat 100 kali, Allah kabulkan hajat di akhirat 70-30 di dunia. Dan apabila orang baca salawat sampai 1000 kali tiap hari, sebelum dia meninggal, Allah kasih gambar di mana surganya nanti dia mati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya mau dibahas ini banyak, ya. Tapi subhanallah ini majlis insyaallah penuh dengan keberkahan. Kenapa? Karena nama Allah disebut, nama Nabi Muhammad disebut, itu semua memberikan ketenangan. Alladzina amanu wa tatma'innul qulub bi dzikrillah. Tenangnya hati itu dengan zikir kepada Allah SWT. Kita menyebut nama Allah akan penuh kenikmatan. Habib, bagaimana kok saya biasa-biasa saja? Contoh kalau kita gambarkan, karena suka menggambarkan makan. Ketika makan nasi sesuatu yang kita anggap paling enak, kita contohkan kebuli. Kebuli itu sebagian orang yang ikut majlis biasanya menyatakan nasi paling enak kebuli. Tapi dia belum tentu bisa menikmati kebuli secara baik. Contohnya, bibirnya pecah-pecah, gusinya bengkak, giginya bolong-bolong, lehernya radang tenggorokan, rasa nikmat tersebut menjadi hilang. Sama seperti kenikmatan kita berzikir kepada Allah SWT. Kalau kita sudah penuhi dengan maksiat yang ada dalam diri kita, dalam hati kita menjadi keras, hati kita menjadi kotor, hati kita menjadi tidak bisa menikmati kenikmatan berzikir kepada Allah. Zikir seperti ini tidak ada nilai di sisi Allah. Jadi dia tidak merasakan kenikmatan dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pelan-pelan diperbanyak baca selawat. Maka kalau bisa mulai dari baca selawat untuk malam Sabtu yang akan datang, biasakan mulut kita baca selawat. Habis sebelah saya main HP, urusan dia. Habis sebelah saya ngobrol, urusan dia. Bukan kita memikirkan mereka, tapi hati kita menghubungkan diri kita dengan Nabi Muhammad. Man shalla alayya salatan yattasil biha ruhul musalli alaihi. Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi dalam kitabnya Sibtul Quran menyebutkan salatan, selawat yang kita baca, yattasil, menghubungkan ruhul musalli alaihi, antara ruh yang baca dengan Nabi Muhammad. Kita punya ruh atau tidak? Ya. Tahu dari mana kita punya ruh? Kita masih hidup. Kalau orang mati itu berpisah jasad sama ruh, ya. Nah, ruh kita itu hidup. Maka ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu menganjurkan ketika mahallul qiyam disuruh berdiri. Karena sebagian orang-orang kasyaf menyatakan bahwa Nabi ketika kita baca salawat beliau rohaniah beliau. Maka sebagian orang-orang kalau baca salawat ada yang nangis, seperti terhubung dirinya dengan Nabi Muhammad. Contoh Al-Habib Ali bin Husain Al-Habsyi Al-Aqtas Ali Dumur. Beliau itu ketika dibacakan qasidah Busyra lana, ketika dibacakan itu sama Syekh Muhammad bin Ali al-Maliki di majlis kita, beliau itu menangis tidak henti-hentinya sampai selesai baca qasidah tersebut. Sampai hadirin yang datang bertanya, ya Habib, kenapa engkau nangis? Bagaimana aku bisa tenang sedangkan di depan diriku ada Nabi Muhammad SAW? Habib, bisakah Nabi hadir di depan kita? Nabi dalam satu hadis menyatakan, Man ra'ani fil manam wa sayyarani fil yaqظah. Barang siapa yang selalu melihat aku di dalam tidurnya, maka dia bisa melihat aku tidak dalam keadaan tidur. Habib Ali bin Husain Al-Aqtas, beliau adalah salah satu orang yang mendapatkan kenikmatan bisa melihat Nabi tidak dalam keadaan tidur. Para hadirin melihat beliau menangis, tapi beliau melihat Rasulullah di hadapan beliau. Inilah kenikmatan ketika orang yang hatinya bersih, ketika hatinya hidup,
ketika hatinya masih lembut, maka beruntung kita didudukkan di tempat yang mulia ini. Walaupun di rumah saudara kita, walaupun rumah tetangga kita, walaupun mungkin kita tahu kekurangan tetangga kita ini, tapi di sini disebut nama Allah, disebut berselawat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita datang ke tempat ini. Ini tempat pasti penuh dengan keberkahan. Siapapun yang datang pasti akan mendapatkan keberkahan. Buka hati kita, dibuka selebar-lebar, pasti jujuran rahmat akan masuk ke dalam diri kita. Jangan sampai hati kita yang mau diberikan rahmat oleh Allah kita tutup, sehingga kita tidak mendapatkan kenikmatan ketika berzikir kepada Allah. Beruntung ini malam harus kita jaga, harus kita pertahankan, harus kita pelihara sampai kita mati, karena ini satu nilai yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Ada satu cerita yang diceritakan oleh Syekh Hisham Al-Burhan. Beliau ini termasuk orang yang tinggal di Damaskus, Syria. Dia bilang, saya dapat dari kakek saya. Kakek saya itu mendapatkan cerita dari satu orang yang gali kubur, yang mana dia mendapatkan 2 orang yang meninggal. Setiap kuburnya itu terbuka kuburnya seperti satu lapangan, dan di dalamnya ada penunggang kuda. Yang pertama beliau dapatkan kejadian tersebut, dia pingsan. Tapi kejadian kedua dia tidak pingsan karena pernah mendapati kejadian tersebut. Akhirnya dia bertanya kepada orang yang mengantarkan jenazah, siapakah orang yang telah aku kubur? Ternyata beliau cerita bahwa salah satu dari mereka adalah Thalibul Ilm. Yang satunya lagi tukang cari kayu, kakaknya. Yang adiknya Thalibul Ilm, yang si kakaknya tukang nyari kayu. Apa hubungannya? Ketika si adik ini lagi belajar, si kakak itu mencari kayu bakar untuk memberikan bekal. Kalau orang mondok itu harus punya bulgha. Syarat untuk dapat ilmu adalah orang yang punya. Contoh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, waktu beliau berumur 10 tahun waktu berangkat mondok, beliau mendapatkan bekal dari ibunya. 80 keping emas yang taruh di antara ibunya membuat kantong di sini. Jadi kantongnya bukan di sini tapi di bawah ketek. 80 keping emas. 1 keping emas kalau kita gambarkan nilainya 4 gram. 1 gram itu kita gambarkan 1 juta nilainya. 4 kali 1 juta, 4 juta kali 80 kurang lebih 320 juta. Anggap kita hitung buat 300 juta. Itu bulgha. Itu bekal untuk mendapatkan ilmu. Jadi orang mondok harus beli kitab. Orang mondok harus buat makan dia sehari-hari. Ya, kadang ada juga ulama-ulama kita, guru-guru kita, beliau memfasilitasi semuanya, termasuk makannya, termasuk perlengkapan si santri untuk bisa mondok ke tempat beliau gratis. Yang kita dapatkan termasuk di Al-Khairah. Habib kita, Habib Ahmad itu beliau menanggung sebagian daripada Thalibul Ilm. Beliau lihat ini orang susah, termasuk beliau pernah dapatkan telepon, beliau lagi berbicara dengan salah satu saudara abah. Ya, beliau Habib Ahmad bilang, nanti bawa 100 orang datang ke sini, anak tanggung semua kebutuhan. Itu mudah-mudahan kita bisa mencontoh beliau. Mencontoh seperti Habib Ahmad bin Hasan Bakar. Karena beliau mau mengorbankan hartanya untuk orang bisa talabul ilm. Kembali kepada cerita tadi. Si tukang gali kayu, tukang cari kayu ini memberikan bekal buat adik untuk talabul ilm. Ternyata didapatkan kemuliaan tersebut. Si kakaknya juga mendapatkan kuburnya menjadi gelap. Dan di situ ada penunggang kuda di dalamnya. Dia lihat. Subhanallah, selesai mengubur 2 orang tersebut, dia berangkat dan mencari guru, dan ternyata kakek daripada Syekh Hisham Al-Burhan. Belajarlah beliau sampai kakeknya Syekh Hisham bilang, berapa umurmu sekarang? Dalam riwayat itu disebutkan antara 45 sampai 50 tahun. Dan beliau berapa tahun kemudian menjadi orang alim terkenal. Dan keturunan beliau termasuk orang yang alim-alim. Jadi batas waktu untuk belajar tidak ada. Kemuliaan yang Allah berikan itu salah satu. Ya, kenapa tukang gali kubur mau berpindah profesi jadi talibul ilm? Talibul ilm tidak mendapatkan duit, tapi harus mengeluarkan duit. Karena apa? Kemuliaan yang didapatkan di dalam kubur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya berharap mudah-mudahan majelis ini terus berkembang. Fitnah itu selalu ada. Jangan pernah berharap bahwa kebaikan itu jalan yang mulus. Kita ini penuh dengan dosa.
Nabi kita Muhammad SAW. Beliau difitnah, beliau dicaci, beliau mau dibunuh. Berdakwah di jalan Allah. Kita ini baru belajar, belum ada apa-apa. Jadi kalau seandainya dicaci biarin aja. Kita memang orang pantas untuk dicaci. Gimana? Kenapa? Kita belum bisa memanfaatkan waktu kita secara maksimal. Ya, kita dulu diberikan kenikmatan waktu di masa kecil tidak kita pakai. Dulu alhamdulillah saya mendapatkan kakek saya yang begitu keras, bahwa setiap sebelum berangkat sekolah, pulang sekolah, maghrib itu harus ngaji. Kalau tidak kita disabet. Tapi alhamdulillah saya dapatkan nikmat setelah saya. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya. Hadirin Allah SWT, anak baru sampai mukadimah nih, belum sampai cerita nih. Masih ada waktu nih. Ini yang bilang panjang, yang ngomong lagi sebentar. Ini majlis harus kita pertahankan. Ini majlis harus kita hidupkan dengan ilmu, harus dihidupkan dengan zikir. Dan itulah kebanyakan majlis itu jadi berkembang. Karena kadang-kadang ketika bicara ilmu, kadang sebagian orang merasa beban. Bayangkan orang yang biasanya ngaji ada ngantuk di dalam. Karena setan tahu kalau orang segar dia dapat ilmu, dibuat ngantuk. Jadi kalau majlis seperti ini, kalau ada yang mulai ngantuk, itu tandanya majlis baik. Kenapa? Setan ganggu dari kipas-kipas. Tapi dari kipas itu dia dua. Iya. Yang jelas begitu. Setan itu nggak mau kita jadi orang benar. Kenapa? Biar ada teman dia. Ya, jadi beruntung kita didudukkan oleh Allah SWT. Hakikatnya kita didudukkan oleh Allah. Saya dapat guru ini, Ustaz Hidayat. Ya. Beliau ini guru besar. Karena badannya juga besar. Mudah-mudahan panjang umur. Amin. Kita juga yang doain panjang umur. Amin ya Rabbal. Karena orang mendoakan saudaranya, malaikat mendoakan dia. Jangan pelit kalau kita dibagi. Enggak ada yang ngasih 2 juta. Kita doain panjang umur. Ada orang ngasih 2 juta, kita doain panjang hajat yang kabul, punya bini baru. Kalau Ustaz udah tahu ilmunya. Hadirin bukan Allah SWT. Kalau puji bagi Allah SWT yang masih memberikan kita nikmat taufik dan hidayah, sehingga kita bisa duduk di tempat ini. Jangan lihat tempatnya, lihat isi yang ada di dalamnya. Siapapun yang menjadi sahibul bait, jangan pernah memperhatikan makan atau minum, karena kita tidak butuh dengan ini. Ini cuma pelengkap saja. Ya, kita merasa ada tamu, ya contoh, udah 2 gelas belum diminum. Ya, ini salah satu contoh rezeki kita dijamin. Ustaz kasih lagi. Ya. Maka kita beruntung. Ini tempat, ini minuman begini juga jadi obat. Jangan pernah merasa ini cuma teh biasa. Teh yang dibuat untuk hadirnya orang-orang di majelis taklim. Yang bikin besar itu ilmu. Maka dalam ayat Allah menyatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Nanti dia itu salah satu contoh. Ada satu tukang gali kubur merasakan bahwa orang yang punya ilmu, yang belajar, bukan punya ilmu, yang belajar itu dapat kemuliaan seperti itu. Kuburnya diluaskan oleh Allah. Dia melihat sendiri ada penunggang kuda di dalam yang sampai dia pingsan. Orang bingung, ini kenapa? Ngurusin mayat kok malah jadi pingsan. Karena dia melihat kejadian yang tidak masuk akal. Karena tidak bisa digambarkan dengan logika. Ini kadang-kadang manusia ada sebagian yang mereka itu harus semua itu dengan logika yang dia miliki. Sedangkan logika yang Allah ciptakan untuk dirinya itu terbatas. Kita kasih contoh apa yang akan terjadi 1 jam kemudian kita tidak sanggup untuk menentukan, tapi merencanakannya bisa. Betul atau tidak? 1 jam lagi kita ngapain? Tidur. Iya kalau udah selesai 1 jam kemudian. Kalau masih ada, Habib ngomong sampai jam 2. Ya udah tidur. Kan kita tak tahu apa yang akan terjadi. Betul atau tidak? Maka kita berharap mudah-mudahan ini jadi keberkahan buat kita. Segala puji bagi Allah SWT yang masih memberikan kita iman dan Islam. Mudah-mudahan iman dan Islam ini bisa kita sampai kita mati. Dan mudah-mudahan akhir hidup kita husnul. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Karena beliau yang menuntut kita, yang mengajarkan kita, yang membawa kita kepada kita hidup dengan syariat Nabi Muhammad, kita hidup dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Pasti kita akan bahagia dunia sampai akhirat. Kita pasti bahagia sampai akhirat. Pasti. Kita
mendapatkan semua yang kita inginkan. Kenapa? Berjalan dengan apa yang dituntun oleh Allah melalui baginda yang kita puji. Hidup kita dengan syariat Nabi kita, hidup kita dengan sunnah Nabi kita, pasti kita akan bahagia. Karena hidup yang bahagia adalah hidup yang berjalan dengan apa yang dibawa oleh baginda kita. Habib, Nabi itu kaya apa miskin? Nabi itu kaya. Satu riwayat, Nabi itu pernah memberikan satu lapangan kambing, satu lapangan diberikan kepada satu orang. Karena kebetulan itu kepala suku, jadi diberikan satu. Sampai itu orang bilang Nabi Muhammad itu tidak takut miskin. Kebayang gak kita ngasih duit semua yang ada dalam kantong kita, sedangkan kita belum tahu apa yang akan terjadi berapa saat kemudian. Tapi Nabi yakin setiap orang berbuat baik. Nabi bilang, yes that. Itu harus masuk ke dalam hati kita, bahwa Allah akan memberikan balasan setiap orang yang berbuat baik. Sedekah yang kita keluarkan pasti diganti oleh Allah 10 kali lipat. Nabi bilang, yes that. Kita buktikan. Jangan cuma kita tahu. Kadang-kadang kita sampai di kuping, tidak sampai di dalam hati. Kita coba memberi makan orang yang usah banyak-banyak nasi dulu atau minum segelas kopi, ya, itu sedekah. Bagi rubis sedekah dengan balak sedekah pagi-pagi itu tidak akan kena balak pada hari tersebut. Karena balak dan sedekah. Orang ingin hajatnya kabul, sedekah. Orang ingin dosanya diampuni, sedekah. Orang ingin apa yang dia mau digampangin, sedekah. Habib harus 1 miliar, tidak. Harus 1 miliar, tidak. 10.000, 5.000, 2.000. Niatnya memberikan makan, bersedekah karena Allah. Ini yang belum terbiasa, kita biasakan. Dan perumahan itu harus selalu terbiasa untuk bersedekah, berbagi. Mulai dari kanan kiri, ya, depan. Kalau belakang kadang-kadang perumahan susah. Misalnya kanan kiri depan, biasakan 3 rumah. Ya, nggak usah banyak masak sayur, banyakin airnya. Isinya juga dibanyakin. Jangan airnya doang dibanyakin. Ya, pelan-pelan. Pasti itu perumahan penuh keberkahan. Selalu diberikan keberkahan. Tidak akan berhenti berkah turun di tempat tersebut. Dan berharap mudah-mudahan minimal 1 jalur, 2 jalur yang ada di sini selalu berbagi. Semuanya tidak harus semuanya. Minimal sudah ada yang mencontohkan. Nabi bilang berbagi hadiah. Allah timbulkan rasa sayang sama sama. Kita peduli. Mungkin pas banjir doang kita peduli satu sama lain. Itu sebenarnya itu musibah. Lagi susah kita peduli. Lagi senang bisa nggak berbagi. Kadang-kadang pintu langsung rapat, gembok awalnya nggak ada jadi ada. Ini yang harus kita buat. Jangan ada perasaan takut miskin. Karena Nabi mengajarkan kita untuk selalu merasa kaya, selalu merasa ingin berbagi. Dan berbagi itu kalau Habib Soleh Tanggul bilang itulah kekayaan. Orang yang suka berbagi itu adalah orang kaya. Kalau ada orang baru dapat gajian, ketika saudaranya datang dia pusing, itu penyakit. Makanya nanti ketika tua nanti banyak penyakit-penyakit yang akan Allah berikan kepada dia. Ini bukan kata Habib. Ya, nanti lihatin orang yang selalu menahan rezeki, jarang berbagi, lihat tua akan banyak penyakit-penyakit yang timbul. Ya, kalau tua pasti orang itu pasti tua. Ya, tapi ada orang tua yang selalu happy. Walaupun tua dia cuma lemes doang, sakit. Ada orang yang suka nahan rezekinya, itu di tuanya dikasih banyak penyakit karena untuk menghapus dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Maka kita mulai dari muda. Kalau sudah biasa waktu muda kita bersedekah, insya Allah tua kita akan menjadi enteng hidup. Sehingga orang muda pasti tua. Tua nggak mungkin balik lagi muda. Kata semir itu kalau pakai yang merah, pakai yang hitam itu hukumnya halal. Ya, jadi kalau yang merah itu tambah ganteng dikit. Ya. Kalau hijau itu biasa, ikut stylish. Ya, ikut apa namanya, ikut mode. Yang baju merah biasanya mau kawin lagi. Udah gitu aja. Jadi di momen ini Habib dapatkan kenikmatan bisa baca sholawat. Ya, mudah-mudahan ini majlis terus baca sholawat, jangan berhenti. Saya nggak paham, nanti kita jelasin sedikit-sedikit. Apalagi bacanya maulid tiba. Anak waktu masih kecil, sama masjid anak dibacain maulid tiba. Yum'atu min tihama, baina yudhun tihama, juga fil alamah, yudhun ghamamah. Itu adalah salah satu cerita tentang Nabi Muhammad. Yum'atu min tihama, Nabi dilahirkan di Bukit Tihama. Itu kota Mekah. Bukit Tihama.
Nabi itu sudah digambarkan. Sebelum Nabi lahir pun sudah tergambar. Di dalam ayat Allah nyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, surah Al-Baqarah 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yu'minuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami berikan. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu, mereka itu yang ahli-ahli kitab, orang-orang terdahulu yang mempelajari kitab Taurat, Zabur dan kitab terdahulu, itu ya'rifunahu, mereka itu kenal kepada Nabi Muhammad kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka kenal kepada anak-anak mereka. Wa inna fariqan minhum la yu'minuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Tapi ada sebagian dari mereka yang menutupi kebenaran. Nanti kalau seandainya ada orang bid'ah, iya memang bid'ah. Tapi bid'ah di dalam sebagian ulama-ulama kita ada yang wajib. Dulu Quran itu nggak ada titik, nggak ada baris. Bisa baca Quran nggak ada barisnya. Yang ada baris kadang-kadang kita masih belajar, ya. Yang jelas seperti itu. Kita berharap mudah-mudahan kita juga termasuk orang menutupi kebenaran. Apapun yang diciptakan kepada Nabi Muhammad harus kita ceritakan. Ya, jadi jangan seperti orang Yahudi yang selalu menutupi kebenaran di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Sampai ada satu hadis di kitab Daibah ini, ya, hadis bukan an apa ini dasar, an Ka'b al-Ahbar, qala anna min abi Taurat ila sitrah wahidah, kana yahdimu wa yadkhulu as-suluk, pada mama Abi Bakar kepada fihi Nabi yahkum di akhir zaman, mauliduhu di Makkah wa hijratuhu di Madinah wa sultanuhu Syam. Tahu artinya? Tahu artinya belum? Belum tahu. Itu adalah hadis tsani, hadis yang kedua. An Atha bin Yasar, dari Atha bin Yasar. An Ka'b al-Ahbar, Ka'b itu termasuk ulama dari Israel. Ka'b al-Ahbar, alama min Taurat yang dan wahid. Ada satu riwayat menyebutkan ada satu orang mengajarkan Taurat kepada anaknya. Ya, ini anak yang cerita. Ayah yang mengajarkan semua Taurat, tidak sutran wahid. Kecuali satu lembar yang tidak diajarkan. Wait dulu, yang dimasukkan ke dalam kotak. Pada mama kami patahku, ketika ayahku meninggal, patahku aku buka. Dan ini Nabi Muhammad mau dulu di Makkah, hijrah di Madinah, sultan. Nabi lahir di Makkah, kita ke Madinah dan menguasai Syam. Dulu Jazirah Arab disebutnya Syam. Ya, Damaskus, Syria, Palestina, Hijaz itu termasuk Syam. Itu sudah tergambar. Di sebagian dari wa inna fariqan minhum la yaquluna al-haqqa wa hum ya'lamun. Tapi sebagian dari mereka menuntut itu. Cerita tentang Nabi Muhammad harus setiap saat kita ceritakan. Siapa Nabi Muhammad? Siapa orang tua Nabi Muhammad? Bagaimana kehidupan Nabi Muhammad? Bagaimana waktu masih kecil? Bagaimana Nabi setelah menjadi Rasul? Bagaimana Nabi dakwahnya? Bagaimana berperang? Itu harus kita pelajari. Supaya apa? Ada tasjid, ada motivasi. Bagaimana Nabi sudah menaruh 2 batu di perut beliau? Pernahkah kita lapar seperti itu? Dan harus menahan lapar tersebut dengan menaruh 2 batu. Tidak pernah, Pak. Kita tidak pernah selapar itu. Tapi Nabi Muhammad pernah menaruh 2 batu. Ketika satu perang Khandaq, beliau sampai 2 batu. Sedangkan sahabat menaruh 1 batu di perutnya. Karena tidak ada makan. Tapi Nabi terus. Mudah-mudahan ini cerita jadi tasjid, jadi motivasi bahwa hidup itu sementara. Hidup itu tidak pasti akan mati. Apa yang harus kita persiapkan? Apa yang sudah kita bawa? Apa yang sudah kita amalkan? Yang daripada syariat dari Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ini majlis menghidupkan syariat di rumah ini, dan kita bisa menghidupkan syariat dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan ada tumbuh cinta kita dengan Nabi Muhammad. Bagaimana menghidupkannya? Dengan kenal pada beliau. Orang yang kenal pasti akan cinta. Kadang-kadang ada cinta, tetapi cinta itu cinta bohong. Ketika ada majlis taklim, ada satu perintah dari Allah SWT, kita tidak mau melaksanakan, itu tanda cinta, cinta bohong. Sebab cinta itu ada pengorbanan. Tanpa ada pengorbanan, nilainya menjadi sia-sia. Kita tahu Nabi senang dengan talabul ilmu, maka kita datang di tempatnya. Karena Nabi gembira, Nabi senang lihat kita mau belajar syariat. Maka kita berharap mudah-mudahan ini majlis terus bertahan sampai kapanpun, berapapun yang ada kita terus berjalan. Dan kita ajak saudara-saudara kita yang panggil guru-guru yang mengenal syariat dan sunnah Nabi Muhammad. Kita ajar, kita belajar sama mereka. Walaupun mungkin kita sudah pintar, tapi kita terus belajar. Karena pintar itu adalah satu kebodohan. Oh bisa begitu, Beb? Orang yang merasa pintar itu adalah orang bodoh. Orang yang pintar adalah merasa dirinya bodoh, selalu ingin belajar maksudnya. Kalau sudah ada merasa diri kita pintar, itu adalah orang bodoh. Tapi kalau kita merasa bodoh, merasa ingin belajar, itu adalah orang pintar.
Mudah-mudahan ini majlis penuh dengan keberkahan dan kita yang hadir hajat kita dikabulkan oleh Allah SWT, dosa kita diampuni oleh Allah SWT, khusus untuk orang tua kita, baik yang masih hidup yang sudah meninggal. Kalau misalnya orang tua kita sudah meninggal, Allah jadi kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan Allah maafkan semua kesalahan-kesalahan mereka. Allah angkat beliau di a'lal firdaus bersama baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dan seandainya ada orang tua kita masih hidup, kalau kita sehat, walafiat, kuat dan bisa melaksanakan perintah Allah SWT. Dan semua kita yang hadir diberikan husnul khatimah. Dan seandainya ada guru-guru kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Allah sembuhkan penyakit-penyakit yang ada dalam diri beliau. Dan begitu juga semua saudara-saudara kita, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah SWT. Dan kita hajat kita dikabulkan oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan semua hutang-hutang kita dibayarkan oleh Allah SWT. Dan Allah berikan keberkah dan usaha-usaha kita. Semua pekerjaan kita diberikan keberkah oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan semua diberikan kelancaran untuk membayar semua tagihan-tagihan yang menjadi kewajiban kita. Dan mudah-mudahan anak-anak kita diberikan keselamatan. Allah berikan anak-anak yang berbakti dan bertakwa kepada Allah SWT. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa selalu menghidupkan syariat dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW dalam diri kita, dalam keluarga kita dan lingkungan kita. Ada hadirin wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa. Allahumma salli ala Ini majlis berkah. Jangan pernah takut. Dulu gimana kan? Biar lapar banget, saya ada kebiasaan. Jalan yang jauh ya. Tahu. Iya. Yang paling kopi. Ini beneran nih suruh minum dua-duanya. Ini kan yang kuning. Jadi yang baca maulid, Naulian, baca ini diperbaiki. Ada yang